Tidak sedikit orang puasa, ketika dia jalani puasa, nggak dapat apa-apa. Cuman tahan lapar, haus, lapar, haus, lapar, haus. Nggak ada yang lain. Karena dia tidak merencanakan kegiatan yang akan dikerjakan saat Ramadannya. Yang pertama, berlatih meningkatkan kuantitas dan kualitas salat. Siang. Mulai sekarang, coba keluarkan jenis salat-salat yang dikerjakan pada siang hari. Selain yang fardu. Misal, kita keluarkan. Dimulai awal pagi, awal subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Kita ambil At-Tirmidzi, nomor hadis 414. Man shalla 12 raka'atan, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, siang dan malam, mengiringi salat fardu. Awas, hati-hati. Apa jumlahnya 12 ini? 1, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Hadisnya dimulai zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, qabla zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, ba'd. Kemudian raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa? 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Raka'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, 12. 12. Ini baru yang pokok. Anda bisa konsisten mengerjakan ini, kata Nabi, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten mengerjakan ini selama hidupnya, maka kalau ia wafat dengan konsistensi amalan ini, akan dibangunkan langsung oleh Allah satu rumah di surga untuknya. Ummu Habibah ketika mendengar pernyataan ini, kata beliau, lihat kalimatnya. Bima makna. Lihat kalimatnya. Azamtu alla atrukaha tula hayati. Sejak saya mendengar pernyataan Nabi ini, saya bertekad pada diri saya tidak akan tinggalkan selama hidup saya amalan ini. Mendengar sahabat dari pernyataan Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, kata mereka, kami pun bertekad tidak akan meninggalkan amalan ini. Ummu Habibah, istri Nabi, keluarga Nabi, tercinta Nabi, sudah ada jaminan surga bersama Nabi, tapi ketika mendengar amalan ini, beliau masih bertekad, saya nggak akan tinggalkan. Maka akhwat yang di belakang, Anda istri Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, tabi'in juga bukan, tidak ada jaminan surga, maka Anda lebih berhak untuk bisa menggunakan konsistensi amalan ini untuk mendapatkan rumah Anda di surga. Kenapa sunnah yang menjaga Anda, menenangkan hidup Anda, menjamin surga Anda, nggak Anda ambil lagi, sayang Anda. Dan Ramadan, ingat 10 kali lipat hari biasa. Makanya jangan tinggalkan satu amalan pun selama ada pahala di dalamnya. Ini poinnya. Ini rinci dulu. Jenis-jenis salat sunnah. Salat amalan pertama. Salat, keluarkan amalannya. Kalau bisa tuliskan. Ini hari pertama. Jenis salatnya apa saja. 1, 2, 3, 4, 5. Teruskan. Sampai malam. Malamnya biasakan mulai malam ini tahajud. Tahajud. Kalau belum sanggup tahajud, qiyamul lail. Tunaikan sebelum tidur. Misal 4 rakaat dulu. Tutup dengan witir 1 rakaat. Biasakan lagi. Nanti kalau sudah terbiasa, begitu tarawih, Anda terbiasa. Jadi kalau Anda nggak pernah terbiasa salat malam, awal-awalnya cuma rame. Rame awal-awalnya. Surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Karena itu Nabi SAW sejak setiap datang Ramadan itu selalu memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Beliau dengan malaikat Jibril. Beliau baca, Jibril menyimak. Baca, menyimak. Setiap Ramadan minimal 1 kali khatam beliau. Di akhir masa hidupnya 2 kali khatam beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi, Rasul dijamin surga. Ramadan khatam Quran. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, gak ada jaminan surga. Cita-cita masuk surga. Quran gak pernah dibaca. Sehat Anda. Ayo biasakan dari sekarang. Interaksi dibagi pada 3 bagian. 1, sekedar baca. Kalau bisa Anda punya target. Ramadan, berapa kali khatam Anda targetkan? Interaksi dengan Quran dibagi 3 bagian. 1 adalah memperbanyak bacaan. Namanya qiraah. Yuk petakan oleh Anda. Berapa juz Al-Quran? 30 juz. Berapa surah? 114 surah. Anda bagi kemudian. Anda boleh paling minimal misalnya khatamkan 4 kali. Misal 4 kali dia khatamkan. 4 kali ini bisa Anda lakukan misalnya dari mulai Sabtu 5 juz. Setiap waktu sholat. Supaya lebih mudah. Ya. Dari Sabtu sampai dengan misal Kamis. Jumatnya untuk berdoa. Sabtu bagi waktu sholat. Waktu sholat ada 5 waktu yang fardu. Subuh sampai dengan Isya. Setiap waktu sholat 1 juz. Setengah juz sebelum sholat, setengah juz setelah sholat. Ini kan banyak waktunya, tidak harus berdiam diri di masjid. Dari subuh ke zuhur kan panjang. Anda bisa bagi di jalan, Anda bisa sambil tilawah. Kemudian di kantor, sambil menunggu waktu Anda baca lagi. Demi Allah saya katakan, kalau Anda biasakan, awalnya tidak mudah. Tapi kalau dibiasakan, mulai coba sekarang. Praktekan. Sabtu misalnya 5 juz. Bagi ke dalam 5 waktu ini.
Ahad 5 juz, Senin 5 juz, Selasa 5 juz, Rabu 5 juz, Kamis 5 juz. Tidak sadar, sepekan 30 juz. Jumat untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon bukakan hati saya dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, kuatkan diri saya dekat dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikan saya sebagai ahli Quran. Anda biasakan, awalnya tidak mudah. Tapi setelah itu, kalau tidak baca Quran, Anda ada sesuatu yang hilang dalam diri Anda. Jelas ya? Kalau sudah ada seperti ini, nanti kita dipaksa. Begitu Ramadan, memperbanyak bacaan Quran. Satu hurufnya kali 10 kali lipat hari biasa. 2, namanya tilawah. Tilawah itu memahami makna dari kandungan ayat Al-Quran. Tilawah. Ini poinnya. Ayo pahami. Yang sudah terbiasa baca, sudah lancar, pahami dengan baik. Pahami sehingga terasa perbedaannya. Ya, 3, menghafal. Hafalkan Quran. Ramadan bulan Quran, saya katakan pada Anda ya, ini sebetulnya rahasia ini, tapi nggak apa-apa lah. Di antara kita aja nih. Ya, teman-teman, karena Ramadan bulan Quran akan terjadi suasana luar biasa. Saya sarankan pada Anda, kalau Anda mampu dan harus mampu, Ramadan tahun ini coba usahakan menghafal Quran. Karena Ramadan itu istimewa. Orang yang menghafal Quran di bulan Ramadan akan dipercepat oleh Allah. Hafalannya beda dengan bulan-bulan biasa. Demi Allah saya katakan, kalau Anda betul-betul serius akan dipercepat. Terutama saat itikaf nanti 10 hari terakhir. Akan terjadi percepatan kalau Anda mau mendekat kepada Allah dengan Al-Quran. Ini kisah nyata ya, ini kisah sangat nyata. Dia ada seorang suami, Anda bisa tiru ini. Dia merasa waktunya sibuk untuk dunia. Saya pengen menghafal Quran, sebelum meninggal punya hafalan Quran. Akhirnya dia coba berencana, cutinya tahun ini didekatkan pada Ramadan. Dia cuti, dia tidak ambil libur dulu, cutinya pas i'tikaf. Jadi begitu i'tikaf dia ambil cuti. 10 hari. Apa rencananya? Rencana saya ketika i'tikaf, saya ingin menghafal 3 juz Al-Quran. Dia cerita pada istrinya. Saya tidak tahu kalau kita meninggal apa yang kita bawa. Saya ingin menghafal Quran minimal 3 juz. Kemudian dia rencanakan, persiapan matang, isi siapkan, musab diberikan. Tapi yang paling menarik, begitu suami berangkat i'tikaf, istrinya di rumah yang masih merawat 3 orang anak. 1 masih diberikan ASI, yang lain masih kecil-kecil. Tanpa diketahui suaminya, istrinya pun menghafal di rumahnya. Saat memberikan ASI, dia membaca Quran. Dalam tidurnya, dia memegang mushaf. Dia menghafal. Terjadilah satu hal yang luar biasa. Begitu selesai Ramadan, suaminya pulang dengan wajah berbinar. Bahagia. Masya Allah. Dia apa katakan? Zauji, sayang, hafidhu 3 ajza. Saya sudah hafal 3 juz. 3 juz. Istrinya mencium tangannya, mengecup keningnya, mengucapkan selamat. Tanpa berkata sepatah kata pun di lisannya, bahwa istrinya telah hafal 30 juz dalam 10 hari. Ini nyata. 10 juz. 30 juz. Dalam 10 hari. Dan itu luar biasa. Mulai menghafal, Anda dapatkan perbedaan. Nih, Quran. Tapi catatan saya ingat ya, bagi yang ingin menghatamkan Quran, tetap menjaga tajwid dan adabnya. Karena qiraah dibagi 3 bagian. Qiraah hadar, qiraah cepat, tapi cepat tetap menjaga hukum tajwidnya. Menjadikan setiap yang 4 harakat, 6 harakat, 5 harakat, jadi 2 harakat. 2 harakat. Termasuk mad adid disukun. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. 4. 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harakat, 3 detik. Jadikan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 2 harakat. 1 detik, 1 detik, 1 detik. Itu hadar namanya. Jadi kalaupun Anda ingin cepat-cepat, jangan sampai menghilangkan hukum tajwidnya. Amin. Lumayan. 1 hari 30 juz. Lebih soleh daripada Nabi. Paham ya? Terakhir, memperbanyak sedekah. Sedekah. Teman-teman, sekarang siapkan. Sedekah. Sedekah itu umum sifatnya. Jadi ada zakat, ada infak, ada sedekah. Ya. Kalau zakat sifatnya wajib, terkait dengan harta. Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim sedekah. Dibagikan hanya pada 8 golongan. Quran surah 9 ayat ke-60. Innama shadaqatu lil fuqara dan seterusnya ayat. Infak itu dikeluarkan sifatnya berupa materi. Infak, materi sifatnya. Boleh uang, tidak harus uang. Boleh pakaian, tidak harus pakaian. Boleh makanan, boleh. Ini saya pernah ke Auckland. Ya, di New Zealand. Tahu Auckland? Ayo lampu merah sana dikit tuh. Naik pesawat nyampe sana. Di Auckland itu masjid-masjidnya Pak. Ibu di belakang, itu kalau ada kotak-kotak infak,
Mereka tidak hanya menuliskan untuk ukuran lubang uang, tidak. Tapi ada juga untuk makanan. Ya, nanti ada infak, itunya food di sananya. Ada beras, ada ngasih ciki, ada macam-macam. Itu boleh. Di infak itu tidak harus uang. Ada makanan, silahkan. Ya, ada kemudian misalnya minuman dalam taklim, silahkan berikan. Boleh. Karena nanti saat Ramadan itu akan digalakkan dan pahalanya besar, luar biasa. Besar. Walaupun Anda hanya punya seteguk air. Walaupun punya satu butir kurma. Pahalanya banyak, teman-teman. Anda harus biasakan dari sekarang. Infak. Tapi kalau Anda datang ke masjid, lihat ukuran kotaknya. Ya, lihat, ada yang sediakan untuk beras misalnya, ada yang sediakan untuk uang. Jangan ukuran uang dikasih beras. Oh, masukin ke situ ya. Begitu dibuka, berat amat dibuka beras. Kan? Tayyib. Kembalikan sini. 3, sedekah. Kalau sedekah itu sifatnya lebih umum. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Anda kasih ide-ide yang bagus. Nih, nanti kultum Ramadannya ini imamnya fulan nih begini, bacaannya seperti ini. Nanti materi-materinya tolong dibukukan. Begitu selesai nanti jadi buku dibagikan kepada masyarakat dan sebagainya. Kasih ide, sedekah dengan ide. Dengan tenaga, Anda bantu-bantu. Ayo, ada yang bukakan karpetnya, siapkan untuk menjamunya, iftarnya dan sebagainya. Ayo, siapkan tenaganya. Ada yang dengan uang, saya donasinya dengan uang. Ayo silahkan, itu maksimalkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak ada kegiatan Nabi yang lebih maksimal di bulan Ramadan kecuali memperbanyak sedekahnya. Saking beliau luar biasa sedekahnya, itu sampai mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Antum tahu kalau angin bertiup sepoi-sepoi enak, kayak kipas angin di atas, tidur ngantuk, blek, ya kan? Sedekahnya Nabi saking luar biasa indahnya, seperti mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Disampaikan dalam keadaan lembut, diterima dalam keadaan tenang, dibagikan dalam keadaan nyaman. Persis ketika Anda mendapatkan tepaan angin sepoi-sepoi, enak menerimanya. Bagaimana caranya? Perbanyak sedekah pada saat bulan Ramadan. Mustahil bisa sedekah infak kalau nggak ada yang diinfakkan. Makanya dari sekarang, ayo usaha, maksimalkan, siapkan untuk Ramadan. Kapan lagi ketika infak pahalanya 10 kali lipat dari hari biasa. Cari 5 golongan utama. Quran surah kedua ayat 215. Kamil. Ayo cari. Paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Jazakallah khair. Ada 5 golongan yang paling utama kalau Anda mau infak. 1 orang tua lil walidain, 2 aqrabin. Ya, kerabat terdekat. Bisa kerabat dari talian pertalian Anda, bisa juga dari tetangga Anda. Yang ketiga, anak-anak yatim, wal yatama, keempat wal masakin, orang-orang miskin, dan yang kelima ibnu sabil. Maka semua ini kita rencanakan bikin program Ramadan.